Sekarang aku mau bacain untuk weekly, walaupun udah hari Rabu ya, nggak apa-apa ya, kan yang penting aku terus upload, jadi kapanpun kalian klik videonya, siapa tahu ini bisa resonate untuk kalian, karena energi tidak mengenal waktu, jadi ya mari kita baca. Di sini aku tadi punya feeling mau pakai 3 deck ini. Ya, seperti biasa aku mau pakai DC Divine Guidance. Lalu tumben-tumbenan aku merasa mau pakai Atlantis dan Gateway Oracle Cards. Nah, tapi ini kan ngikutin kemauan hati ya. Lalu aku mengizinkan diriku juga memilih kartu deck yang mau aku pakai. Nanti kita pakai deck tambahannya. The answer is simple. Di sini masih semua masih di kotak. Kita sambil keluar-keluarin, kita shuffling, kita niatin supaya pembacaannya bermanfaat untuk keseimbangan di alam semesta ini. Buat yang ingin personal reading atau mau ngobrol, konsultasi gitu ya, bisa kirim email dulu ke flowersofheart@gmail.com. Itu alamatnya aku taruh di description box. Ini pembacaannya sifatnya general, aku pakai energi kolektif, tidak ada kaitannya dengan zodiak, nggak ada kaitannya dengan twin flame atau soulmate. Ini semuanya hanya general. Jadi makanya kalau mau personal reading, personal gitu ya, sifatnya benar-benar hanya untuk kamu, bisa email dulu. Nanti dari email itu aku kasih tahu nomor WhatsApp aku berapa, kita bisa janjian. Oke. Kemarin yang udah ikutan live reading, ikutan live aku, terima kasih ya. Aku nggak nyangka ada yang nongol. Nanti gitu aja ya. Aku sistemnya dadakan aja. Kalau memang kita berjodoh, ya kita bisa ketemu di situ. Kalau enggak, anggap aja bahwa live readingnya itu bukan buat kamu gitu. Jadi gitu aja. Jadi nggak usah sedih kalau misalnya terlambat. Berarti ya mungkin kamu tidak membutuhkannya. Oke. Aku mau pakai ini juga. Ini banyak nih jadinya nih. Biasanya aku cuman pakai berapa gitu spreadnya ya. Biarin deh. Lagi santai. Jadi mari kita baca agak banyak. Ini kalau videonya rada panjang, nggak apa-apa ya. Kalian siapin aja teh atau kopi. Jadi lagi nyantai-nyantai atau lagi macet di jalan, bisa sekalian nyimak. Kita bisa lihat bareng-bareng. Oke. Ya. Oke. Pertama kita ya ampun. Kalau yang udah sering nonton aku nih pasti tahu artinya apa. Nanti ya aku buka dulu satu-satu. Ini ada ini. Dia pasangannya sama teknologi. Oke. Aku lihat dulu ya di bawahnya ada apa lagi. The Seek an expert. Dare to be happy. Invest in your spirit. Awakening ancient wisdom.
revealing radiance, savoring pleasure. Jadi aku nggak akan baca satu-satu karena kartunya banyak, tapi overall aku udah dapet energinya ya. Aku akan cerita aja sama kalian. Kalau misalnya ceritanya juga lompat-lompat atau nggak rapi bahasanya, mohon maaf sebelumnya. Oke. Tema besarnya dulu ya. Ini adalah kartu grief atau sedang berduka atau ada kesedihan yang mendalam. Dan ini ada teknologi. Jadi memang bukan saja kita secara kasat mata melihat banyaknya kejadian-kejadian yang membuat kita berduka gitu ya. Secara global, secara nasional, kalian juga udah pasti tahu kalau kalian baca di berita, di koran, atau di Facebook, atau di manalah gitu ya, pasti beritanya sudah menyebar. Baik di dalam maupun di luar negeri itu banyak sekali kejadian yang membuat kita mempertanyakan nilai-nilai hidup ini ya, karena kok bisa sih manusia seperti itu tingkah lakunya, atau kok banyak sekali bencana gitu ya di negeri ini gitu kan. Bencana alamnya tuh nggak lagi bertubi-tubi, sekarang malah barengan gitu, bisa dalam satu hari di berbagai tempat. Nah, ini memang sebuah wake up call, sebuah panggilan untuk sadar, untuk manusia semuanya, nggak cuma yang ada di Indonesia, tapi keseluruhan gitu ya. Tapi karena kita tinggalnya di Indonesia, kita fokuskan ke sini aja. Ya, segala macam bentuk bencana alam itu sebenarnya adalah teguran, bukan teguran karena kita berbuat dosa. Tapi manusia itu ditegur secara halus, kadang tidak dengar, kadang tidak mengindahkan lah. Seperti bukannya cuma sekali dua kali, tapi kita sudah berkali-kali juga diingatkan oleh hati nurani kita bahwa mau sampai kapan kita hidup dalam ketakutan, mau sampai kapan kita hidup melenceng keluar dari jalur di mana yang sudah ditetapkan oleh hati kita, mau sampai kapan kita nggak mau dengerin kata hati, mau sampai kapan terus-terusan hidup mengikuti standar orang lain, membatas-batasi diri dengan kotak-kotak agama, kotak-kotak suku gitu ya, budaya. Nah, lalu lupa bahwa pada dasarnya semua manusia itu sama. Semua yang kita kenakan itu yang bentuknya agama, itu kan warna kulit, suku, ras, budaya itu kan hanya atribut. Ketika itu semuanya nggak ada, kita hanyalah manusia gitu kan. Nah, sayangnya kesadaran itu mungkin sudah ada pada manusia gitu, cuman melaksanakan atau mulai hidup dari hati itu adalah hal yang berat, sulit, karena butuh keberanian untuk bisa hidup dari hati. Nah, cuman karena alamnya juga sudah nggak mau nungguin ya. Kayaknya aku pernah gitu di video-video yang lalu, mungkin tahun lalu kali ya, akhir tahun lalu, aku ingat banget kok ada di video aku tuh mengajak untuk ayo dong, sudah gitu, jangan hidup pakai cara-cara yang kita tahu itu hanya tidak memberikan manfaat untuk kebanyakan gitu, untuk umum. Jangan terus-terusan hidup hanya mementingkan suatu golongan, kepentingan suatu kelompok. Kita tuh menempati bumi ini tuh sama-sama. Tuhan nggak menciptakan bumi ini hanya untuk misalnya satu kelompok. Kalau emang dia ciptain bumi ini untuk satu kelompok, ya nggak akan ada kelompok yang lain. Pakai dong gitu otaknya, pakai untuk berpikir. Pertanyakanlah gitu, apa yang sudah ada di depan mata kita, aturan-aturan yang dibuat sama manusia. Pertanyakan, apa iya benar seperti itu?
Apa benar kita harus hidup seragam? Kalau benar, buat apa diciptakan perbedaan? Jadi jangan bego, jangan tolol, jangan takut untuk bertanya gitu ke dalam diri, dan jangan takut untuk berbeda dari mereka, ya. Jadi kejadian-kejadian yang tidak enak ini yang membuat kita bersedih itu sebenarnya bukan buat menghukum kita, tapi untuk bikin kita tuh lihat ke dalam, apa sih yang harus dikoreksi. Kenapa makin banyak hal yang nggak ngenakin yang terjadi gitu loh. Nah, dan ada teknologi di sini. Kita sudah pakai apa ini teknologi? Apakah kita pakai untuk membawa kebaikan atau malah menyebarkan hal-hal yang nggak seharusnya kita sebarkan gitu. Kita ini pembacaan ini sifatnya reflektif aja ya. Aku nggak menyalahkan siapapun. Siapapun yang menonton, kita ini untuk bahan renungan kita sendiri. Negara lain ya, itu sudah menggunakan teknologi untuk suatu kemajuan untuk semua penduduknya, semua bangsanya gitu. Tapi kalau ngeliat di negeri ini, buat apa? Teknologi hanya dipakai untuk jualan, nyebarin hoax. Berapa persen berita-berita baik yang disebarkan? Sedikit banget kan? Nah, kayak gitu loh maksudnya. Kalau kita bisa buka pikiran keluar, lihat deh negara orang, lihat deh Cina yang tadinya tertutup sama tembok yang sebegitu tinggi, yang terkungkung sama komunis selama bertahun-tahun. Segitu mereka membuka diri untuk dunia luar, hanya butuh waktu berapa tahun mereka sudah maju. Jauh-jauh lebih maju. Jadi aku kadang suka miris gitu ngeliat ya, di negara orang mereka sudah menemukan, misalnya kayak kemarin aku lihat di Facebook di Swedia, menemukan teknologi untuk menumbuhkan tomat, menumbuhkan bahan pangan di negara yang segitu dingin, yang mataharinya jarang. Mereka punya teknologinya untuk menumbuhkan secara alami gitu kan. Kemudian di tempat lain juga ada hal-hal yang ya maju banget gitu ya, dan majunya itu bukan untuk pamer jor-joran, tapi benar-benar mikirin, ayo dong kita bagaimana membuat kehidupan lebih baik gitu kan, melindungi alam, melindungi binatang. Kita di sini di negara ini ngapain coba, ribut banget ya, ribut banget politiknya, ngeributin agama terus-terusan nggak habis-habis. Orang udah menciptakan sesuatu supaya rakyatnya bisa makan gratis, di sini masih aja ngeributin agama. Sedih banget ya, maksudnya nggak pinter-pinter, belajarnya tuh lama banget. Nah, jadi di sini grief ini dimaksudkan untuk supaya kita punya wisdom yang lebih baik. Teguran supaya kita bisa mengambil hikmah dengan positif, menumbuhkan kebijaksanaan, kemudian didampingi dengan teknologi. Gunakanlah teknologi ini untuk menyebarkan hal-hal yang baik, menyebarkan hal-hal yang benar adanya, yang sudah ada faktanya. Jangan menyebarkan suatu dongeng, suatu legenda yang gak jelas dari mana. Sebarkan berita-berita yang bisa memotivasi sesama kita untuk memberikan yang terbaik untuk sesama. Jangan selalu fokus sama diri sendiri. Kita hidup di sini nggak sendirian, tapi bareng-bareng. Oke? Dan Indonesia itu kaya banget ya, kaya banget. Kita punya banyak wisdom, kita punya banyak pengetahuan yang tua gitu ya, yang sebelum terjamah oleh kebudayaan modern. Jadi kayak begini, di masa yang kayak gini kita tuh lagi disuruh sebenarnya untuk refleksi ke dalam. Jangan goyah fokusnya melihat banyak kejadian di luar, kemudian kita kayak panik, lalu kayak apa ya, kalau panik itu kan ngeliatnya bolak-balik keluar ya, kayak cari pertolongan dari luar.
Carinya ke dalam. Semua jawaban yang kamu tanyakan ke dalam diri. Ke dalam diri itu ada jawabannya di dalam. Dan di sini ada seek and expert, dare to be happy, sama invest in your spirit. Kita semua itu punya bekal untuk memberikan kebahagiaan, untuk menyebarkan cinta kasih. Kita semua punya pengetahuan yang bisa kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Dan jangan takut untuk membagikan cinta kasih itu, sekecil apapun yang bisa kamu lakukan untuk sesama. Jangan takut untuk belajar banyak juga dari orang lain. Jadi di masa seperti ini benar-benar kita pakai untuk memperbaiki diri sendiri. Memperbaiki diri sendiri itu bukan hanya untuk keuntungan kita, tapi dengan kita menjadi orang yang lebih baik, kita manfaatnya juga banyak untuk lingkungan. Dan karena banyak kejadian-kejadian yang gak enak, jangan ikut-ikutan depresif juga. Sedih boleh, pastilah kita sedih, karena kita itu kan satu. Kita berasal dari sumber yang sama, dari sumber yang satu. Jadi kalau di belahan bumi bagian sana ada bencana, di alam bawah sadar kita pun kita pasti ngerasain. Cuman bukan berarti kita jadinya harus kita jadi takut. Jangan sampai kita takut, jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita depresif. Malah di saat seperti ini, ibaratnya lilin, ibaratnya lampu, kita tuh malah harus jor-joran bersinar. Jor-joran bersinar, caranya bagaimana? Ya itu tadi aku bilang, sekecil apapun yang bisa kamu lakukan, sebarkan kebahagiaan itu. Sebarkan berita-berita yang baik, berita-berita yang mengingatkan sesama kita bahwa life is not that bad. Ya mungkin memang ya bencana alam itu kita nggak bisa cegah ya, karena itu adalah mekanisme penyeimbangan alam. Ketika alam menyeimbangkan diri ya kita memang harus pasrah. Tapi untuk naikin vibrasi bumi, untuk naikin vibrasi sekeliling kita, kita mesti happy. Kita mesti happy dari dalam. Kita mesti kayak matahari. Lihat aja matahari, mau gimana juga gitu ya keadaan di sekitarnya, mau gimana pun juga, dia kalau siang ya tetap aja bersinar. Bukan artinya kita denial sama keadaan, tapi sedih ya sedih, prihatin, tapi jangan berhenti untuk maju. Jangan berhenti menuntut ilmu, cari pengetahuan, cari informasi yang benar. Cari informasi yang bermanfaat dan sebarkan. Spread the light. Kamu jadilah cahaya dan sebarkan cahaya itu. Sebarkan pengetahuan, sebarkan kebahagiaan, dan ingatkan kepada diri dan orang-orang di sekitar kita bahwa kebahagiaan dan harapan itu tuh selalu ada sebenarnya. Ya. Jadi inti dari semua reading ini adalah untuk mengingatkan kita semua punya cahaya di dalam hati kita. Mau segelap apapun keadaannya, kalau kita berani, cahaya itu akan makin gede dan membantu cahaya-cahaya di hati orang lain untuk bersinar juga. Oke? Jadi lakukan apapun yang bikin ini tetap bercahaya. Masing-masing orang punya cara masing-masing. Yang pasti ketika kamu melakukan itu, kamu merasa happy. Ketika kamu happy, cahaya jiwa kamu makin terang. Ketika kamu berbuat kebaikan, cahaya jiwa kamu makin terang. Ketika kamu membantu orang, bermain dengan binatang peliharaan, even kamu riung sama keluarga gitu ya, ini bisa bersinar terang. Biarkan hati kamu yang menuntun kamu harus ngapain supaya ini tetap bersinar. Ya, jadi jangan sedih, jangan down sama apa yang sedang terjadi di hidup kamu saat ini. Ataupun sama apa yang sedang terjadi secara global. Oke, itu aja pesannya untuk sekarang.
Terima kasih udah nonton, terima kasih udah dengerin aku. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama berefleksi seminggu sekali. Lumayan ya. Terima kasih. Dadah.